Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat doa pagi GKI Samanhudi. Apa kabar? Selamat tahun baru. Tahun yang baru sudah Tuhan sediakan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan memulai hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur untuk hari yang baru ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siap, berkata-katalah. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil dari Matius 25 ayat 1-13. Saya bacakan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikian firman Tuhan. Ayat Mas hari ini dari ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Perikop ini jelas berbicara tentang hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Cerita yang sudah kita kenal mungkin sejak zaman kita masih sekolah minggu. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Pesannya adalah berjaga-jagalah, pelihara iman, taat, setia setiap saat. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Seperti 5 anak gadis yang bijaksana, mereka selalu siap. Sehingga kita jangan didapati tidak siap seperti 5 gadis bodoh yang kehabisan minyak. Pas saat mereka mencari minyak dan kembali, pintu sudah ditutup. Sudah terlambat. Kedatangan Yesus bisa terjadi kapan saja. Dan bila saat itu tiba, tidak ada kesempatan kedua. Mereka yang tidak siap akan ditinggalkan. Konteks ini mungkin akan lebih mengena bagi kita secara pribadi jika kita tidak hanya berfokus kepada kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Karena besar kemungkinan, dan memang inilah yang terjadi selama ini sampai hari ini, sebelum Tuhan Yesus datang, kita manusia dipanggil pulang lebih dahulu. Konsekuensinya sama saja. Kita siap atau kita tidak siap. Memang ini adalah topik yang tidak enak untuk dibicarakan. Bahkan buat banyak orang tabu, termasuk kita orang Indonesia. Rasanya tidak pantas, tidak etis untuk dibicarakan. Memang beda sedikit dengan bangsa-bangsa lain, seperti orang kulit putih pada umumnya, atau orang Eropa khususnya. Termasuk juga orang Singapura walaupun orang Asia. Bagi mereka sangat lumrah dengan terbuka mempersiapkan baik-baik hari kematian. Karena itu adalah satu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Semua orang cepat atau lambat akan meninggalkan
dunia ini. Pertanyaannya, siap atau tidak siap? Saya baru pulih dari COVID. Dari hal-hal yang mungkin saya lakukan di masa lalu, entah karena faktor vaksinasi yang sudah lengkap, mungkin juga ketahanan tubuh, vitamin, atau mungkin juga virusnya tidak terlalu kuat. Saya hampir tidak merasakan apa-apa saat COVID ini. Batuk pilek pun tidak, panas juga tidak. Yang ada hanyalah suara saya serak-serak sedikit seperti saat ini pada masa pemulihan. Sementara kalau kita lihat ke belakang 2-3 tahun yang lalu, banyak dari kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena penyakit ini. Kita pun sendiri mungkin pernah berjuang melawan penyakit ini. Ada yang sudah sembuh total, ada juga yang mungkin masih merasakan efek dari penyakit ini sampai hari ini. Apakah entengnya COVID yang saya alami itu karena Tuhan mengasihi saya? Atau Tuhan dengarkan doa saya? Lebih daripada Tuhan dengarkan doa orang-orang yang lain yang akhirnya tidak sembuh? Saya yakin tidak. Yang saya tahu pasti adalah bahwa saya sehat hari ini. Peran saya di dunia belum selesai. Tuhan masih punya banyak rencana yang Dia mau wujudkan melalui hidup saya. Di lain pihak, sekitar 2 minggu yang lalu, ayah kami yang tercinta dipanggil pulang Tuhan ke rumah Bapa di surga. Pagi-pagi saya mendapati beliau sudah pergi dengan damai dalam tidurnya. Dalam percakapan kami dan relasi kami sebelum-sebelumnya, karena kami tinggal bersama di bulan-bulan sebelumnya, kami punya perasaan dan kami tahu bahwa ayah kami ini siap untuk dipanggil pulang. Diwujudkan juga dengan tanda-tanda penurunan kondisi tubuh yang makin lama makin lemah. Tidak mendadak, sedikit demi sedikit sepertinya sudah ada gejala, tanda-tanda penyakit demi penyakit. Dan akhirnya dia pergi dengan tenang dalam tidurnya. Ada orang-orang yang pergi seperti mendiang ayah kami. Dengan tenang, perlahan-lahan mempersiapkan diri. Ada tanda-tanda. Tapi ada juga yang pergi secara tidak diduga. Akhirnya yang terpenting adalah bukan bagaimana perginya, tetapi apakah orang itu siap atau tidak siap. Siap setiap saat. Perjalanan hidup itu memang penuh misteri. Kita tidak pernah tahu, menduga apa yang akan terjadi. Semenit ke depan, 5 menit ke depan, jangankan besok, apa yang terjadi sesudah ini pun kita tidak akan tahu sesudah kita mendengarkan doa pagi ini. Yang manusia yang kita mampu lakukan adalah melakukan perakiraan, prediksi, dan berdasarkan itu kita mempunyai rencana, kita membuat strategi untuk mengisi hari-hari kita dengan baik. Saya berkecimpung di industri finansial. Setiap awal tahun dan pertengahan tahun kami adakan pertemuan pembahasan market outlook. Dibahas perakiraan apa yang akan terjadi dengan ekonomi dunia, misalnya inflasi, suku bunga, indikator-indikator lainnya, sampai akhirnya keluarlah kesimpulan dan saran-saran. Jangan lakukan ini itu, sebaiknya investasi di sektor ini dan itu dan sebagainya. Tapi sekali lagi semuanya ini adalah prediksi dilihat dari perhitungan, ilmu dan pengetahuan saat ini. Pengetahuan manusia yang terbatas. Dan dalam prediksi mereka, pakar-pakar ekonomi seberapapun hebatnya mereka tidak pernah tahu contohnya adanya wabah COVID atau bocornya pusat nuklir
perang, musibah lain seperti bencana alam, kebakaran, banjir besar, termasuk perubahan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara tetangga. Baru-baru ini ada negara besar yang membuat kebijakan dalam negeri yang berubah sehingga investor asing menjadi kelabakan. Apa yang benar-benar terjadi dan kenapa terjadi hanya Tuhan yang tahu. Apa hubungannya dengan saudara dan saya sebagai orang beriman? Dalam dunia yang serba tidak menentu, dengan perubahan-perubahan yang makin cepat, tidak ada satupun dari kita yang bisa menguasai semua keadaan. Tapi satu hal, apa yang bisa kita kuasai, apa yang ada dalam kuasa kita, mari kita jaga dan kita lakukan dengan bertanggung jawab. Sehingga dengan kemampuan terbaik kita siap untuk menghadapi tantangan, termasuk juga menghadapi kematian. Kita harus siap sedia menyambut dia atau menghadap dia. Sejauh mana kita sudah mempersiapkan diri kita? Bagaimana supaya kita siap? Pertanyaan ini memang pertanyaan yang sulit dijawab. Abstrak, rasanya berat sekali, luas. Siap setiap saat. Setiap saat itu sebetulnya itu artinya bukankah 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, bertahun-tahun terus selama kita hidup setiap saat. Apa mungkin kita bisa jalankan? Apa tidak capek, tidak stres, apakah juga tidak kecolongan? Sangat menakutkan. Bisa-bisa saja hari ini kita siap, sedia, tetapi besok kita kendor lagi. Sebetulnya saya awalnya rencana memberikan judul renungan hari ini resolusi 2024. Sebagai lanjutan dari sequel tahun-tahun lalu, resolusi 2022 dan resolusi 2023. Tapi kali ini saya mau mengajak saudara untuk membuat bersama-sama dengan saya membuat resolusi kolektif. Latihan kebiasaan yang simple dan tidak susah untuk dijalankan. Saya percaya latihan ini akan membuat kita makin hari makin siap dan kita berdoa Tuhan bermurah hati menyempurnakan semua yang kita lakukan. Yaitu setiap hari sesudah bangun tidur, sesudah kita mendengarkan cerita tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, kita lakukan 5, dan 5. 5 menit pertama memuji Tuhan pada waktu kita bangun pagi. Dengan lagu pujian, penyembahan yang saudara pilih, kita minta Roh Kudus menggerakkan kita untuk memilih lagu yang akan menguatkan kita, membawa kita masuk di dalam pemujian dan penyembahan kepada Tuhan. 5 menit kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dilanjutkan dengan 5 menit yang ketiga, berdoa, berbicara, curhat kepada Tuhan. 5 menit pertama, memuji Tuhan dengan lagu puji-pujian dan penyembahan. 5 menit kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. 5 menit ketiga, yang terakhir, berdoa kepada Tuhan. Percaya jika saudara lakukan ini secara rutin, maka perubahan besar akan terjadi. Saudara akan makin siap untuk menghadapi tantangan hari itu dan memiliki kualitas 5 gadis yang bijaksana. Mungkin jika 555 terlalu berat, saudara bisa pilih angka sendiri yang cocok untuk saudara. 345, 224, 183, ya. Lama-lama kita bisa menjadi 555, bahkan 10, 10, 10, dan 15, 15, 15, dan seterusnya. Mari kita menjalani kehidupan tahun baru ini dengan lebih bijaksana. Dan jangan lupa pada saat kita mencoba melakukan hal yang baik ini,
menaati perintah Tuhan 555 kita lakukan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, mengingatkan kami untuk mencontoh 5 gadis yang bijaksana, untuk siap sedia dan untuk terus berpegang kepada firman-Mu dan janji-Mu, dan hidup seturut dengan firman-Mu. Kami juga pada saat ini mau berdoa untuk kerinduan kami. Mari saudara utarakan kerinduan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk tantangan, kesulitan yang kami hadapi, atau orang yang kami tahu perlu doa kami hadapi. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dan mampukan kami untuk setiap hari meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu, memuji-muji Engkau dan berdoa. Dan kami percaya Tuhan, dengan melakukan latihan ini, kami setiap hari makin lama akan menjadi makin siap seperti 5 gadis yang bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berlatih 555. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.